Bahkan bukan cuma di negara kita aja, tapi juga di luar negeri. Karena actually orang luar negeri seperti cerita aku tadi, itu apresiatif banget sama makanan-makanan kita. Cuman sampai temanku bilang, halo, nama aku Chef Angie dan inilah cerita di balik kemasan bersama brand aku, The Pesisir. Jadi pertama kali saya kepikiran untuk bikin The Pesisir ini itu pas di Amerika. Karena di Amerika itu namanya anak Indonesia di Amerika itu selalu nyarinya masakan Indonesia gitu kan. Tapi sayangnya restoran-restoran di sana itu kok kurang dapet ya kayak mendoknya Indonesia gitu kan. Waktu itu saya belum bisa masak, itu yang mendorong saya untuk bisa masak bahkan mendalami lagi itu bumbu-bumbu Indonesia. Dan di sana setelah saya coba bikin soto, bikin rawon, kasih ke teman-teman, bahkan ke orang bule, mereka itu kayak suka banget. Masalahnya kalau bikin sendiri itu kan ribet banget ya, beli serai, daun bawang, bawang merah, bawang putih. Nah, saya juga pikir nih, wah suatu ketika saya harus bikin sebuah bisnis F&B di Indonesia untuk saya bisa ekspor ke Amerika dan juga mungkin bisa bermanfaat buat orang Indonesia yang mungkin bunda-bunda baru married gitu ya, lagi ribet-ribetnya, baru punya anak, susah, tinggal pakai bumbu The Pesisir aja. Karena satu bumbu itu saya sudah research selama 2 tahun, bahan bakunya di QC bener-bener detail, setiap keluak, setiap serehnya. Sereh dari pegunungan sama sereh dari bukan pegunungan itu rasanya juga berbeda. Itu semua kita sudah seleksiin. Saat ini sih The Pesisir ada 8 varian ya. Ada soto, sop buntut, rawon, rendang, woku, kari, pepes, sama nasi goreng. Sebentar lagi mau keluar ayam goreng nih. Tapi targetnya sih mau ada 20 atau bahkan mungkin bisa 80 dari diambil Nusantara. Namanya The Pesisir, berarti seluruh pesisir pantai harus diambil dong masakan Indonesianya. Tapi yang paling best seller itu rawon. Karena rawon itu yang memang paling sulit ya, nyari keluak itu susah banget. Kita buka, keluaknya ternyata kering. Ternyata keluaknya busuk gitu. Keluak itu bener-bener harus black, shiny banget, dan kalau nggak dapet itu udahlah, forget it, nggak usah bikin rawon. Ya kan repot orang kalau bikin kayak gitu. Jadi that's why rawon itu memang paling terkenal. Nah, satu bumbu itu kan risetnya sampai 2 tahun gitu ya. Tapi bumbu enak, resep enak aja itu nggak cukup. Karena kan harus dijual, yang namanya dijual harus ada packaging, mesin lah, perizinan lah gitu kan. Dan itu pasti banyak banget kendalanya ya, dan bahkan ekspor juga. Tapi kendala yang menurutku paling besar itu packaging sih. Itu bertahun-tahun sampai last minute banget itu masih kendala. Karena pertama packaging itu harus retort kan aku. Retort packaging itu harus plastik yang bisa undergo pressure yang tinggi dan temperatur yang tinggi sampai 121 derajat. Sehingga The Pesisir ini bisa awet 12 bulan tanpa pengawet dan tanpa kulkas. Nah, sulit sekali di Indonesia untuk cari supplier seperti itu. Belum lagi bagian luar packagingnya ini kan, bagian luarnya ini harus tebal, aluminium juga. Dan juga sebagai orang yang masih UMKM kan ya, nah aku nyari seluruh Indonesia tuh nggak ada yang bisa cater 100 pieces doang minimum order quantity-nya. Nah waktu itu ketemu FlexiPack, satu-satunya yang bisa. Aku tanya dong ke orangnya FlexiPack, kok bisa? Yang lain tuh nggak ada satupun yang bisa loh. Nah terus orangnya FlexiPack bilang, memang FlexiPack ini yang pertama untuk bisa digital printing. Itu ngebantu luar biasa, karena ya kita mau beginner, pasti dikit-dikit dulu dong, baru nanti berkembang menjadi lebih besar. Produk The Pesisir sudah berhasil naik kelas bersama FlexiPack. Sekarang giliran kamu. FlexiPack, be a $1 million brand.